Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Oke, di video kali ini gue akan bahas nyerempet-nyerempet tentang kemacetan yang ada di puncak kemarin ya. Jadi kemarin itu sempat libur panjang ya. Kita ada libur panjang, Sabtu, Minggu, Seninnya Maulid Nabi kayak gitu. Nah, ini berita di mana-mana itu tentang kemacetan parah di puncak ya, coy. Jadi di puncak tuh macet parah sampai banyak banget kendaraan motor dan mobil juga yang sampai mogok. Dan mungkin kebanyakan tuh mogoknya karena overheat ya. Jadi mesinnya kepanasan. Mungkin ada juga yang beberapa mogok karena bensinnya habis atau bahan bakarnya habis. Tapi di sini gue bakal ngebahas tentang overheat juga ya, terkait dengan kemacetan yang ada di puncak kemarin. Oke, sebelumnya kita mau bahas dulu nih tentang overheat, apa penyebabnya, dan biar kita samain persepsi dulu ya tentang penyebab dari overheat itu. Overheat itu biasanya penyebabnya adalah mesin mengalami panas yang berlebih ya. Panas yang berlebih itu biasanya disebabkan oleh yang pertama kinerja mesin yang terlalu berat. Yang kedua mungkin karena mesin nyala terus tapi tidak ada asupan angin atau tidak ada pendinginan dari luar selain dari kipas extra fan ya, kipas mesin kayak gitu. Yang ketiga penyebabnya adalah bisa jadi juga sirkulasi dari si radiatornya ini kurang baik ya, atau malah tersumbat kayak gitu. Gue juga pernah ngalamin overheat kayak gitu karena air pendingin, cairan pendingin di radiator itu sirkulasinya kurang lancar atau mampet kayak gitu ya. Nah, itu ya penyebabnya. Di sini gue mau bahas juga solusinya. Solusi yang pertama adalah ya itu terkait dengan sirkulasi air radiator. Yang penting itu biasakan atau pastikan lagi kalian melakukan servis radiator secara berkala ya. Karena sirkulasi radiator yang lancar itu poin penting dan poin utama supaya mobil kalian itu nggak gampang overheat ya, kayak gitu. Pastikan juga menggunakan cairan pendingin yang terbaik ya. Kalau bisa sih, kalau menurut gue pakai coolant ya, jangan pakai air biasa kayak gitu, karena memang udah terjamin untuk pendinginan lebih maksimal kayak gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi bahas yang poin kedua terkait dengan kemacetan yang ada di puncak. Oke, kita masuk dulu. Nah, kita ngebahas tentang kemacetan yang ada di puncak. Jadi kita bayangkan, kita kondisikan mobil ini berada di tengah kemacetan yang ada di puncak. Yang di puncak itu kan kondisinya banyak jalanan menanjak dan menurun ya. Ini kita posisikan aja di jalanan yang menanjak. Jadi sekali lagi kita bayangkan mobil ini tuh ada di tengah kemacetan di puncak di jalan yang menanjak ya teman-teman. Oke, seperti yang tadi gue bilang, penyebab overheat itu salah satunya adalah panas mobil yang berlebih yang disebabkan oleh kinerja mesin yang terlalu over atau ekstra. Nah, gimana caranya biar mobil nggak bekerja ekstra? Nah, salah satunya ada di bagian sini ya teman-teman, di bagian sistem AC kayak gitu ya. Nah, ini gue mau bilangin ya teman-teman, sistem AC itu salah satu bagian yang membebankan banget tuh kinerja mesin ya. Jadi kalau AC nyala tuh sebenarnya mesin tuh bertambah beban lumayan berat. Nah, solusi salah satunya adalah ketika kemacetan di puncak itu parah, biar nggak overheat itu adalah matiin aja sistem AC-nya teman-teman. Jadi biar kinerja mesin tuh agak lebih enteng. Jadi kalau misalkan kalian ada di puncak dan macet parah, macet total kayak kemarin liburan panjang itu, solusinya adalah matikan sistem AC, jangan pakai sistem AC di kemacetan parah kayak gitu. Solusinya ya buka kaca, pakai udara dari luar aja ya. Jadi biar nggak gerah, biar nggak panas mobilnya, ya andelin udara dari luar kayak gitu ya. Sebisa mungkin seperti itu gitu. Kecuali ya kondisi-kondisi lain seperti hujan dan lain-lain ya, itu kita situasional aja ya. Tapi kalau kondisi cuacanya cerah kayak gitu ya, tidak hujan, itu lebih baik ya pakai udara dari luar aja gitu, biar kinerja mesin juga nggak terlalu over kayak gitu. Jadi biar lebih ringan. Kemudian yang selanjutnya adalah biar kinerja mesin juga nggak terlalu ekstra, khususnya untuk mobil matic ya. Itu sebisa mungkin kalau mobil yang nggak jalan itu dinetralkan aja ya teman-teman. Jadi posisikan aja di N persnelingnya, jangan di P tapi ya, di N aja. Kita analogikan kayak gini ya. Ini posisi gear ya. Ini mobil ini direm, tapi posisi gear ini mendorong ya. Jadi didorong terus gitu, dipaksa dorong. Sementara mobil ini kan
ngerem ya, ini direm, jadi dipaksa dorong gitu. Jadi mobil tuh tetap bekerja teman-teman. Mesin nyala dan ini kinerjanya makin berat juga ya, ada tekanan ini biar mobil melaju gitu. Gearnya karena di D, di S atau di L gitu, ini neken terus nih. Nah baiknya ketika macet parah kayak gitu kalian netralin aja. Jadi si gear ini nih, ini telunjuk ini kan dianalogikan sebagai gear ya. Jadi ini tuh nggak ngedorong dia, jadi santai aja, diem aja di sini tuh, nggak perlu ngedorong kayak tadi kan. Kalau di D tadi dia ngedorong terus nih mobil, gimana cara biar maju. Sementara di sini direm gitu, jadi mesin cepet panas teman-teman. Jadi dinetralin aja. Kemudian poin yang selanjutnya lagi adalah ini kan posisi kita ada di tanjakan ya, atau di jalan menanjak kayak gitu ya teman-teman, dan macet total. Apalagi kalau misalkan penumpang mobilnya tuh penuh teman-teman, otomatis kan beban yang dibawa tuh berat banget ya. Udah nanjak terus muatan penuh, jadi buat naiknya lagi tuh berat gitu. Mobil tuh akan lebih ringan ketika dari jalan landai terus naik, udah ada ancang-ancang itu ringan teman-teman. Tapi ketika kalian berhenti di posisi tengah-tengah tanjakan terus mau maju lagi, itu mobil tuh butuh kekuatan yang lebih ekstra gitu ya. Jadi nggak gampang naiknya kayak gitu. Nah solusinya gimana? Solusinya adalah ketika kalian macet nih, kondisi macet kan ya, berhenti di N, di netral. Nah kemudian mau jalan lagi, mau muatan penuh ataupun muatannya kosong, kalian baiknya ambil posisi gear di paling rendah ya, jangan di D. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian di D itu, mobil tuh agak berat naiknya teman-teman. Jadi butuh kinerja mesin yang lebih ekstra lagi, yang tadi gue bilang. Jadi mesin udah capek, jangan ditambah beban lagi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian posisikan persnelingnya di gear yang paling rendah, atau di L atau di S gitu ya, biasanya sih di L kayak gitu, apalagi muatan penuh itu kalian gas dikit aja udah bisa maju gitu teman-teman. Sementara kalau di D itu apalagi muatan penuh, kalian tuh butuh bukaan gas yang lebih besar, otomatis kinerja mesin juga akan lebih meningkat lagi, akan lebih ekstra lagi, akan lebih besar lagi untuk memacu roda ini biar jalan naik kayak gitu ya. Apalagi muatan penuh kan, itu kasihan. Jadi mesin mobil tuh kasihan teman-teman, jadi cepet capeknya gitu karena udah macet kayak gitu kan, nggak kena terpaan angin, terus ditambah mesin beban yang berat di persneling yang D kayak gitu kan, muatan penuh. Wah itu mobil capek banget pastinya teman-teman, dan itu bisa bikin suhu mesin meningkat, akhirnya overheat kayak gitu juga ya. Nah kita lihat juga di berita kemarin kan, banyak kendaraan atau mobil juga yang selain overheat, mogoknya itu bisa juga disebabkan oleh kehabisan bahan bakar atau BBM ya. Jadi solusinya biar mobil kalian tuh nggak gampang kehabisan bahan bakar, yaitu kalau sekiranya ini mobil atau macetnya tuh stuck selama 15 menit lebih, itu nggak jalan sama sekali, mending saran gua adalah kalian matiin aja mesin mobilnya ya, jangan dinyalain terus. Kenapa? Kalau dinyalain terus kan otomatis suhu terus ya muter ya, mesin muter, suhunya ya terus naik kayak gitu. Apalagi nggak diterpa sama angin, jadi mesin tuh suhunya akan meningkat terus. Nah kalau kalian matiin, yang pertama bisa irit bahan bakar, yang kedua adalah bisa menurunkan suhu mesin. Jadi suhu mesinnya itu akan turun karena mesinnya dimatiin, jadi mesin tuh istirahat ya teman-teman, istirahat dari mekanismenya, akhirnya suhunya mulai turun. Nah itu bisa dikondisikan kan kalau kayak gitu suhu mesinnya, jadi nggak gampang overheat juga. Oke, jadi kayaknya segitu aja ya teman-teman tips dari gua tentang cara mengatasi atau mengendalikan suhu mesin di kemacetan yang benar-benar parah, macet horor kayak kemarin tuh di puncak libur panjang. Seperti itu ya teman-teman. Semoga saran dari gua, informasi dari gua ini bisa membantu kalian, jadi liburan kalian nggak repot dan akhirnya bisa menyenangkan, happy. Menurut gua catatan yang paling penting adalah mau apapun kondisinya, kalau mobil kalian tuh dirawat dengan baik, servis berkala, servis mesin, ganti oli, servis radiator dan lain-lain, servis AC juga dan lain-lain, pokoknya secara berkala, insya Allah mobil kalian akan aman-aman aja. Apalagi kalau kalian pengen berlibur, pergi berlibur, mau jauh mau deket, itu baiknya sih dicek dulu aja ke bengkel ya, biar lebih aman, semuanya normal kan, enak liburannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video gue kali ini, tips and trick dari gue kali ini. Kita akan sambung lagi di video-video selanjutnya, mungkin ada tips and trick lainnya. Semoga gue bisa kasih informasi-informasi yang berguna, bermanfaat buat kalian ya.
Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman. Kalau kalian memang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah, dan pastinya subscribe channelnya si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.